Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 129 dengan tema Perang Uhud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Allahu ghafurur rahim. Artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walillahi lan iku kagungane Allah Ta'ala dhewe mautai barang bisa mawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wamalan barang bil arti kang tetep ing dalem bumi. Yaghfiru ngapura sapa Allah Ta'ala liman marang wong yasa'u kang ngersake sapa Allah ing man, wayu ngati bulan nyeksa sapa Allah Ta'ala man ing wong yasa'u kang ngersake sapa Allah Ta'ala ing man. Wallahu ta Gusti Allah Ta'ala iku Ghafurun akeh ngapurane, Rahimun tur akeh welase. Ayat 129. Memang demikianlah hak Allah atas hambanya, karena Dia Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu milik Allah. Kita harus sadar, yakin Dia Allah berkuasa penuh, sangat penuh atas semuanya, karena kan milik Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang berkuasa atas makhluknya Allah, ya kecuali dia Allah sendiri. Jangan dikira Allah punya pembantu manusia mengatur alam. Tidak. Dialah Allah lah yang menghukum dan memutuskan segala urusan. Hanya Allah. Dia Allah lah yang berhak mengampuni dan menerima tobat hambanya yang tanpa durhaka. Itu hanya Allah. Tetapi siapa tahu bahwa pada diri hamba Allah itu ada bibit-bibit keimanan dan kebaikan. Itu hanya Allah. Maka kita harus berprasangka yang baik pada orang lain. Orang lain dia selain kita harus berprasangka yang baik. Kalau tidak baik itu penyakit hati kita nanti. Allah berhak menyiksa. Mengapa Allah berhak menyiksa? Karena Dialah Allah lah yang maha mengetahui siapa di antara hambanya, hamba Allah
yang patut mendapat siksaan di dunia atau di akhirat itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, kita betul-betul menjaga hati kita supaya tidak rusak. Jangan cepat-cepat hati kita punya rasa sifat iri dengki kepada siapapun, apakah keluarga, tetangga, atau masyarakat. Pokoknya dijaga betul. Kalau kita tidak menjaga, iri hati dengki itu kok dilampiaskan, kita tidak akan mengalami kebahagiaan, pasti hancur, susah terus. Inilah, berdoa kepada Allah, dilindungilah dari kendoliman penganiayaan hati kita. Kesimpulan nomor 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum muslimin tentang peristiwa perang Uhud. Mengapa diperingatkan? Supaya kaum muslimin selalu waspada, hati-hati terhadap kaum Yahudi yang dolim, kaum munafikin, dan kaum musyrikin, fasikin. Dan supaya kaum muslimin selalu bersifat sabar dan takwa kepada Allah dalam menghadapi masa depan. Ini pelajaran bagi kita juga. Kita harus betul-betul punya sifat sabar dan takwa pada Allah. Masa depan kan masa yang banyak liku-liku yang belum kita ketahui. 2. Pada perang Uhud, Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mengatur siasat perang yang jitu dengan sebaik-baiknya dan menempatkan pasukannya pada tempat yang strategis, pas strategis. Ya, pasukan pemanah di atas bukit. 3. Meskipun demikian, melihat banyaknya anggota pasukan musuh dan lengkap persenjataan dan perbekalan mereka, ditambah lagi dengan hasutan dan bujukan kaum munafikin. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu pimpinannya. Itu loh, hampir saja sebagian dari kaum Aus dan kaum Khosraj menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang, maju mundur. Nah, untuk ikut berperang itu loh. Dan bahkan terlintas dalam pikiran mereka, lebih baik kembali ke Madinah daripada dihancurkan musuh kaum musyrikin. Ya, kurang ajar pemikiran ini. Itu bisa terjadi kondisi terjepit seolah-olah. Kesempatan setan itu untuk menggoda. Untunglah godaan-godaan setan seperti itu tidak lama mempengaruhi mereka, lama mempengaruhi hati mereka kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin segera kembali bertekad bulat menjadi satu untuk ikut perang bersama kaum muslimin lainnya yang dipimpin baginda Rasulullah SAW. 4. Untuk mempertebal keyakinan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka kaum muslimin kepada peristiwa perang Badar, di mana pasukan Islam jumlahnya sangat sedikit, kan cuma 313. Musuhnya kaum kafir Quraisy 1000 lebih. Tetapi dengan pertolongan Allah, atas berkat rahmat Allah, mereka kaum muslimin mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Menang total. 5. Berkat kebulatan tekad kaum muslimin bersatu kuat, mereka kaum muslimin dapat mengacau balaukan musuh, sehingga banyak di antara mereka musuhnya kaum musyrikin yang mati, dan hampir saja itu kemenangan total berada di tangan pasukan muslimin. Hampir itu. 6. Karena sebagian pasukan muslimin yang diperintahkan agar tetap berada di atas bukit sebagai pemanah,
yang jitu itu tidak mematuhi perintah. Mereka turun merebut ghanimah, harta rampasan orang musyrikin. Akhirnya apa yang terjadi? Akibatnya kaum muslimin menderita musibah yang berat. Bukan kalah, menderita musibah yang berat. Ya gara-gara tidak mengikuti perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pelajaran bagi kita juga ini. 7. Menyiksa di akhirat atau mengampuni dosa adalah sepenuhnya hak Allah. Ini perlu diingatkan, diperhatikan pada kita masing-masing. Menyiksa di akhirat atau mengampuni dosa adalah sepenuhnya hak Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang memiliki dan berhak sepenuhnya atas segala yang ada di langit dan di bumi. Maka kita jangan sok menghukumi orang lain begini. Tidak boleh itu urusan Allah. Shadaqallah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.